Kisah dimulai dari kota Jogja. Ada Genta yang sedang berangkat kerja menuju kantor barunya, yakni Pandawa, perusahaan yang bergerak di bidang properti. Yang di sana ia bertemu dengan rekan kantornya yang bernama Bebek. Cuma nih ya, biasanya nih kalau kantor makin gede, deadline makin banyak. Itu artinya apa? Bakal makin sering lembur. Genta yang sedang melihat suasana kantor barunya tersebut, tak lama datanglah Pak Marwan yang langsung mengenalkan para rekan kerjanya. Dan kantor ini ada 13 ruangan. Semua diatur sama Pangi. Pangi kenalin, ini Rudi, ini Bebek, ini Yoga, dan ini Genta. Mereka tim kreatif. Halo. Perlu diketahui bahwa di kantor ini terdapat 13 ruangan. Saat Genta dan Bebek masuk ruang studionya, ia dikagetkan oleh nenek-nenek yang sedang meletakkan sesaji di ruang tersebut, yang tentu saja membuat mereka berdua kebingungan. Namun oleh karena penasaran, Bebek sengaja menggeser sesaji tersebut dan... Geser dikit ah. Gimana kali ini? Ya, Genta yang sedang berada di dalam kamar mandi mendadak lampunya mati dengan sendirinya. Lama muncullah suara tangisan dari dalam salah satu ruangan, dan ketika Genta berusaha untuk memastikan suara tersebut, yang ternyata di situ sudah ada Andrea, rekan kerjanya. Ngapain? Nggak apa-apa. Cuma mau ngecek aja ini. Beralih ke ruang kerja Pak Marwan yang sedang menjelaskan jika kantor tersebut sedang mendapatkan proyek baru, yang oleh karena itu semua karyawan dituntut kerja deadline, yang mau nggak mau mereka semua diharuskan lembur untuk menyelesaikan proyek barunya tersebut. Ya udah kan, ya kerjain aja, lembur kalau perlu. Waduh, lembur. Dan malam pun tiba. Saat Genta dan Bebek sedang mengerjakan tugasnya, tiba-tiba terdengar suara tangisan yang membuat keduanya ketakutan. Bebek yang merasa penasaran dengan yang baru saja ia dengar, lantas menceritakan hal tersebut pada rekan-rekannya. By the way, mau nanya dong. Kenapa? Tadi lu ada kayak ketawa-ketawa gitu gak sih? Ketawa-ketawa. Tak lama muncullah Mbok Yati yang menanyakan perihal siapa tadi yang mengetuk pintu kamarnya, serta Mbok Yati menyarankan agar Pak Marwan melakukan syukuran terlebih dahulu atas kepindahan kantornya tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mas Marwan itu kudu ninggawe syukuran. Ya wes, besok coba aku bicara sama Mas Marwan ya. Dan benar saja, baru saja Mbok Yati beranjak pergi, tak lama terdengar suara tangisan lagi. Dan atas kejadian tersebut akhirnya semua karyawan memutuskan untuk pulang. Namun pada saat Andrea sedang bersiap-siap, tiba-tiba lampunya mati dengan sendirinya. Beralih ke Rere dan Pak Hoa, mereka ini adalah tokoh supranatural yang sedang mendatangi tempat-tempat yang angker. Ada yang datang ya? Sementara itu, Mbok Yati yang sedang melewati salah satu ruangan dikagetkan oleh suara orang yang sedang menangis.
Dan ini adalah keesokan paginya, Mbok Yati yang terlihat sedang melakukan sesaji yang tak sengaja dilihat oleh Rudy dan Andrea, yang tentu saja hal tersebut membuat Andrea merasa tak percaya karena di era modern ini masih saja mempercayai hal-hal yang berbau tahayul. Mas, Mbok lagi ngapain sih, Mas? Iya, kayaknya si Mbok semalam habis ngeliat sesuatu deh. Terus, kok pakai kembang-kembang segala? Seperti Pak Marwan sendiri yang merasa aneh ketika disuruh oleh Mbok Yati untuk melakukan syukuran. Ada-ada aja sih Mbok, masa kita harus syukuran dulu? Ini kan tahun 2000-an, masa masih percaya sama setan? Tapi kan syukuran gak ada salahnya, Mas. Kan gak makan banyak waktu juga kan sebentar. Ya doa aja masing-masing. Beralih ke Andrea yang sedang menyelesaikan tugasnya, tiba-tiba alat tulisnya terjatuh dan sementara itu Rudy yang merasa penasaran atas semua yang terjadi, lantas ia menanyakan hal tersebut ke Mbok Yati karena Mbok Yati lah yang setiap hari tinggal di kantor tersebut. Mbok, emangin dulu apa tuh? Iya mas, aku ndelok cah wedok rambutnya dawa, terus krungu cah cilik nangis, akeh lagi bocahe. Dan ini hingga larut malam, semua karyawan terlihat masih bekerja serta lagi dan lagi tiba-tiba lampunya mati mendadak. Saat ruangan gelap gulita ini, Rudy melihat sosok yang sedang berada di samping Yoga. Karena hal itu, Rudy memohon pada semua rekan-rekannya agar malam ini segera meninggalkan kantor tersebut. Pulang, kita harus pulang. Pulang. Kenapa mas? Tadi saya ngeliat sesuatu di sampingnya Yoga. Hingga di perjalanan pulang inilah, Genta yang berhenti di lampu merah masih saja diikutin suara tangisan berasal dari delman yang berada di sampingnya. Sesampainya di rumah, Genta mendadak kaget karena alat musiknya berbunyi dengan sendirinya. Tak cukup sampai di situ, Genta yang sedang mandi pun mendadak terhenti karena mendengar suara tangisan lagi. Yang karena kecapean kerja seharian, Genta akhirnya tertidur pulas. Namun di dalam tidurnya tersebut, Genta seperti masuk ke dalam dimensi lain, yang di sana ia mendapati seorang perempuan yang meminta pertolongan terhadapnya. Genta! Sementara itu, Rere yang sedang bersama dengan Boa menceritakan perihal tentang Rudy yang meminta agar Rere ini membantunya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di kantor barunya tersebut. Seseorang minta bantuan aku, Mas. Namanya Rudy. Dia teman aku. Kantornya baru saja pindah. Pindah ke kantor, Bebek bersama dengan Yoga sedang melakukan photoshoot untuk bahan iklannya nanti. Kemudian Genta sendiri menceritakan perihal mimpinya terhadap Rudy, yang dikarenakan mimpinya tersebut ada terkaitannya dengan kantor barunya itu. Semalam saya mimpi mas. Dan mimpi saya itu kayaknya ada kaitannya sama kantor kita ini. Lantas karena hal tersebut, akhirnya Rudy menjelaskan tentang kantor barunya. Tapi yang aku tahu, yang aku rasain, di sini ada perempuan berkebaya. Sedangkan Bebek bersama dengan Yoga yang sedang melakukan foto dikagetkan oleh penampakan yang terlihat dari kameranya, serta sang model sendiri akhirnya gagal melakukan photoshoot.
Yoga sendiri merasa bingung karena kejadian tadi, ditambah lagi Andrea yang seperti sedang berbicara dengan orang lain di ruangannya, yang padahal di situ sebenarnya tidak ada siapa-siapa. Namun kenyataannya Andrea kini sedang bersama dengan anak kecil. Lantas siapakah anak itu? Kalau ngelihat kamu, kakak tuh jadi inget sama adiknya kakak. Beralih ke Bebek yang sedang memberitahu Yoga bahwa Andrea sekarang sedang menangis di depan pintu gudang. Ini Andrea, tak. Andrea kenapa? Udah cepetan makanya, ayo dah. Ayo buru. Yang usut punya usut, ternyata Andrea ini dulu mempunyai adik perempuan namun sudah meninggal dunia. Dia udah meninggal. Di sini akhirnya Genta menceritakan semuanya tentang Andrea serta anak kecil yang selalu bersama dengannya itu ternyata bukan cucunya Mbok Yati. Lantas siapakah anak kecil itu? Yang selama ini barengan sama Andre itu bukan cucunya Mbok Yati. Tapi salah satu penghuni di tempat ini, di kantor kita. Dan di sini Rudi menceritakan jika dirinya sudah meminta bantuan terhadap Rere perihal kantor barunya tersebut. Kamu ingat Rere kan? Aku sih sudah coba hubungi dia untuk bantu kita di sini. Tak lama datanglah Pak Marwan yang marah-marah karena proyeknya tidak sesuai dengan ekspektasi. Ditambah lagi dengan alasan gangguan makhluk halus yang tentunya Pak Marwan ini tidak percaya dengan yang berbau mistis. Mana hantunya? Sekalian itu hantu, suruh jadi model klaster kita. Dan ini akhirnya Rere yang ditunggu-tunggu pun tiba juga. Yang langsung saja Rere ini seperti sudah melihat sesuatu dengan si Genta. Yang benar saja, dengan sekali sentuhan Rere ini bisa melihat jika Genta ini adalah orang yang dipilih oleh makhluk itu. Karena kelahiran Genta ini sama persis dengan kejadian makhluk halus Tempos dulu. Dan salah satu dari mereka butuh bantuan kamu. Apa benar kamu lahir tanggal 13 bulan Suruh? Iya. Sedangkan Bebek yang sedang mengabadikan momen tersebut melihat sosok yang berdiri di belakangnya. Sementara itu, Rere bersama dengan yang lain berada di dalam ruangan studio melihat sosok sang perempuan makhluk halus tersebut. Saya tahu kamu di sini. Andrea sendiri sedang berada di dalam kamar mandi seperti ada yang mencekik. Beruntung datanglah Genta dan kawan-kawan yang segera menolongnya. Dan Andrea sendiri arwahnya seperti terjebak di dunia lain. Oleh karena itu, Rere mengajak semua rekan-rekan untuk menyelamatkannya. Dan hanya satu orang yang bisa menyelamatkan nyawanya, Andrea dari dimensi lain, yaitu Genta. Genta, saya butuh kamu untuk lakuin ini. Karena hanya kamu yang dipilih. Kamu siap kan? Rere segera menyuruh Genta untuk duduk di depan cermin yang kemudian ya, tiba-tiba Genta sudah berada di alam lain melihat sosok nenek yang pernah ia temui di dalam mimpinya itu. Tak lama Genta melihat Andrea juga berada di sana. Lantas Genta berusaha untuk memanggilnya, namun Andrea sudah dalam pengaruh makhluk tak kasat mata. Andrea! Dan dengan sebuah skop Genta berusaha ingin menyelamatkan Andrea. Lantas Genta berusaha untuk memecahkan kaca di sekitarnya, yang usahanya tersebut nampaknya membuat makhluk jin itu melepaskan Andrea.
Walaupun nyawa taruhannya, Genta akhirnya bisa menyelamatkan nyawa Andrea. Tak cukup sampai di situ, kaca yang ditaruh di lantai pun tiba-tiba bergetar dengan sendirinya yang membuat Rere memerintahkan Pak Rudi untuk segera memecahkannya. Dan akhirnya keadaan kembali normal. Semua kembali pulang ke rumah masing-masing. Namun Rere yang masih dalam perjalanan, tiba-tiba mobil yang ia kendarai mogok. Dan ya, Rere pun tak luput dari gangguan makhluk tak kasat mata itu yang sengaja menampakkan tepat di depan kaca mobilnya. Cukup puas dengan itu, nampaknya makhluk jin itu mencoba mengetuk kaca mobil Rere dan entahlah apa yang terjadi dengan Rere selanjutnya. Sementara itu Pak Buah seperti mendengar jeritan suara Rere. Sedangkan Genta sendiri tak luput dari teror suara mistis yang selalu menemaninya. Tamat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya Moel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.